Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari surat kepada Jemaat Galatia, surat revolusioner dan seperti peperangan, di mana Rasul Paulus membela Injil. Dalam studi kita, dari pasal pertama kita telah sampai pada ayat-ayat dari 11 sampai 24 yang merupakan akhir dari pasal ini. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Selamat Yosef. datang, Saudara Riyad. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Saudara Yosef, sebelum membahas ayat dari 11 sampai 24, saya ingin kembali ke ayat 8, 9, dan 10. Ada kata-kata yang serius. Rasul Paulus berkata dalam ayat 8, "Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia." Banyak orang saat ini menginginkan penampakan malaikat dari surga, membawakan pesan atau melakukan sesuatu untuk mereka. Saya ingin Anda memberitahu saya tentang garis batasnya, garis merah, yang menandakan kita tidak menerima kata-kata apapun dari siapapun, setiap hamba Tuhan atau bahkan malaikat yang mungkin muncul kepada kita, jika itu mungkin. Kapan kita bisa berhenti sejenak dan mengatakan itu bukan dari Tuhan? Kita bersyukur pada Tuhan karena kita memiliki firman-Nya, yang disebut Alkitab sebagai iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Telah disampaikan. Ungkapan ini persisnya berarti sekali untuk selamanya. Arti tak ada bisa ditambahkan dalamnya. Perkataan Paulus di sini menentukan jika seorang malaikat dari surga datang kepadamu, bahkan seorang rasul, atau bahkan kami sendiri, memberitakan padamu suatu Injil yang bertentangan dengan Injil yang kami beritakan kepadamu pada awalnya, yaitu Injil Allah, biarlah orang ini yang berusaha untuk merusak dan menghancurkan Injil Allah, biarlah dia kehilangan berkat-Nya. Dan karena ada pesannya keras, ia mengulanginya sekali lagi. Ia ingin beritahu mereka bahwa kata-katanya bukanlah suatu kebetulan atau ledakan kemarahan, tapi ia benar-benar menyadari apa yang ia katakan. Demikianlah ia mengatakan pada mereka dalam ayat 9, seperti yang telah kami katakan sebelumnya. Maka sekarang saya katakan lagi, tapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Apakah Anda ingin mengatakan sesuatu kepada orang Kristen yang mendasarkan keputusan hidup mereka? Apakah hubungan mereka dengan orang lain atau dengan Tuhan atau pilihan-pilihan mereka mengenai ceramah yang diberikan para pemimpin rohani atau hamba Tuhan, tidak peduli siapa mereka? Ayat-ayat di sini sangat menentukan jika kita menerimanya dan artinya. Apa arti yang di bawah ayat-ayat ini? Kita memiliki wahyu dari Allah. Dan di atas wahyu itu kita akan bangun kehidupan dan kekekalan kita. Oleh karena itu, untuk membangun kekekalan saya, Anda tahu jika itu adalah hal-hal duniawi pribadi, itu tidaklah masalah. Tapi untuk membangun kekekalan saya di atas pembicaraan orang-orang, tidak peduli siapa mereka, Paulus di sini mengatakan, kami, bahkan Rasul Paulus sendiri, Rasul Petrus, atau bahkan seorang malaikat dari surga memberitakan suatu Injil yang bertentangan dengan satu-satunya Injil Kristus yang jelas dan murni yang kami beritakan kepadamu adalah terkutuk. Jangan pernah bangun apapun di luar firman Allah. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Semoga setiap pemirsa adalah orang-orang bijak yang membangun di atas batu karang pewahyuan Alkitab. Dengan cara ini Anda ingin selalu menarik saya kembali ke Alkitab. Ya, Setiap guru, setiap pemimpin agama, pelayan manapun, setiap manusia yang akan memberitakan apa saja, saya harus memeriksa pengajaran itu dalam terang Alkitab. Jika itu sesuai dengan Alkitab, saya menerimanya. Kalau tidak, saya menolaknya. benar. Tidak peduli siapa sosok yang memperkenalkan Tidak ajaran peduli itu. siapa dia. Ayat 19 berkata, jadi bagaimana sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah?
Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Mohon klarifikasi ayat ini kepada kami. Seolah-olah Rasul Paulus hidup saat ini di mana kita mendengar berulang kali pesan ini. Mengapa kita tidak bertemu dengan orang-orang setengah jalan? Dan apa artinya bertemu setengah jalan? Itu berarti Anda melepaskan dan saya juga akan melepaskan. Untuk melepaskan apa? Untuk melepaskan kebenaran Tuhan. Untuk melepaskan firman Tuhan. Tapi bagaimana ini bisa diterima? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Apakah saya ingin mencari perkenan manusia? Tidak. Jika saya ingin mencari perkenan manusia, maka saya bukan lagi hamba Kristus. Jadi kita berpegang pada firman Tuhan. Apakah Anda berkenan kepada saya atau tidak? Tentu saja saya ingin Anda berkenan kepada saya. Tetapi jika perkenanan ini adalah dengan mengorbankan sebagian dari kebenaran ilahi, tidak perlu perkenanan itu. Namun jika Anda bersedia sepakat dengan saya tentang firman Allah, tentang Alkitab katakan Allah adalah benar dan semua manusia adalah pembohong, inilah yang kita butuhkan. Tapi untuk bertemu dengan Anda dengan melepaskan beberapa bagian dari sisi saya dan melepaskan beberapa bagian di sisi Anda tidak diterima. Karena perjanjian ini akan dibangun dengan mengabaikan beberapa bagian dari wahyu ilahi. Benar. Kita akan fokus sekarang pada ayat 11 sampai 24. Saya akan membacanya dahulu, kemudian kembali untuk bertanya. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia. Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di agama Yahudi aku jauh lebih maju daripada banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi ketika Dia yang telah memisahkanku sebelum aku lahir dan yang memanggilku dengan kasih karunia-Nya berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan tinggal bersamanya selama 15 hari. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Kita akan rehat dan kembali saya akan punya pertanyaan untuk Anda. Apa kualifikasi yang Paulus miliki agar ia dapat memberitakan Injil? Apa saja gelar akademis yang ia peroleh untuk memberitakan Injil? Dan apa saja kursus yang ia ambil tentang memberitakan Injil? Saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini setelah rehat. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Bagaimana Paulus membela kerasulannya? Ia sebagai seorang rasul? Pertama, bahwa ajarannya disahkan oleh Allah sendiri. Paulus mengingatkan para pembacanya tentang latar belakang Yahudi yang ia jalani dan dari gaya hidupnya. Tapi hidup ini berubah saat ia sedang dalam perjalanan ke Damsyik, saat ia berjumpa dengan Kristus. Kemudian hidupnya yang penuh pengabdian membuktikan panggilannya. Otoritas dan legitimasi Injil Santo Paulus ditunjukkan dalam celaannya kepada Santo Petrus. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pelajaran kita tentang pasal pertama dari Kitab Galatia. Saudara Yosef, apa saja kursus perguruan tinggi ataupun sertifikat atau kualifikasi yang Paulus ambil untuk memperlengkapi diri untuk memberitakan Injil? Sebenarnya ia punya banyak. Ia dididik di kaki Gamaliel. Dalam surat Filipi pasal 3, ia menyebutkan banyak keistimewaan yang ia miliki. Tapi katanya, tetapi keuntungan
apapun yang aku miliki, aku anggap sebagai kerugian demi Kristus. Bukan dengan apa yang ia pelajari dari orang-orang, tidak sama sekali. Tetapi dengan apa yang ia pelajari dari Tuhan. Ia tahu bahwa ia adalah orang yang paling berdosa. Inilah yang ia catat tentang dirinya sendiri dalam surat yang pertama kepada Timotius. Di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Ia tahu bahwa kasih karunia Allah mampu mengubahnya dari satu ekstrim ke ekstrim lainnya, seperti yang dikatakan akhir pasal ini kepada kita. Mereka hanya mendengar bahwa ia, yang dahulu mengenai mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Jadi Tuhan telah membuat perubahan sejati yang luar biasa. Menurut konsep ini, Kristus yang bagi dia segala kemuliaan mampu mengubah orang berdosa terburuk, yaitu Paulus, ia mampu mengubahnya menjadi hamba Kristus yang hebat. Dalam kesederhanaan itu, ia biasa pergi kepada orang-orang dan berkhotbah kepada mereka. Tentu saja, ia berpendidikan. Ia tahu hukum Musa dengan sangat baik. Ia menggunakannya, ia juga berbudaya. Ia memahami filsafat Yunani dengan sangat baik dan mahir menggunakannya. Tetapi ia hanya menggunakan kesaksian pribadinya. Persis seperti orang buta yang ada di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9. Satu hal aku tahu yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Aku berbicara dari pengalaman pribadi. Aku menceritakan siapa aku, telah menjadi apa aku, dan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya yang mengubahku. Ia tidak perlu memenuhi standar kualifikasi dari orang-orang. Benar. Bahkan, tidak pada periode waktu tertentu. Orang mungkin berkata saya menyelesaikan studi itu untuk mencapai ini ataupun itu. Namun dalam bersaksi bagi Kristus dan dalam pelayanan secara umum, Anda tidak akan pernah bisa lulus atau menyelesaikan studi Anda. Saya suka membandingkan antara Musa dan Paulus. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan untuk apa? Ia menggunakannya. Itu tidak perlu sama sekali. Tetapi ia menghabiskan 40 tahun di padang gurun bersama Tuhan. Tuhan mengajarnya. Ia mengajarkan kepadanya siapa Tuhan itu dan kecukupannya. Inilah yang kita butuhkan. Saya pikir alasan mengapa pelayanan saat ini lemah adalah ketergantungan pada apa yang kita pelajari dari orang-orang, bukan pada apa yang kita pelajari di kaki Kristus. Saya bertemu dengan seorang pelayan yang baik di Amerika Serikat. Ia sudah tua, ia ada di surga sekarang. Ia bisa membagikan pamflet-pamflet Kristen. Ia bertemu dengan beberapa pemuda, lalu ia memulai diskusi dengan mereka. Jadi para pemuda bertanya padanya, dari fakultas mana Anda lulus? Ia menjawab pada mereka, Kolese Santa Maria. Mereka bertanya, Santa Maria di mana itu? Ia menjawab, itu dalam Lukas pasal 10. Iya. Ia duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Saya belajar seperti itu di kaki Tuhan dan mendengarkan ajarannya. Ini adalah perguruan tinggi yang darinya seorang hamba Kristus yang setia dapat lulus. Tentu saja ini tidak bertentangan dengan studi yang menyeluruh dan akurat dari firman Allah. Benar. Atau dengan mengumpulkan informasi dan membaca buku komentar. Dan bahwa seseorang harus menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri mengenai mempelajari firman. Semua ini adalah hal yang berbeda dari mendapatkan kualifikasi untuk pelayanan. Seperti yang Anda katakan sebelumnya, seorang hamba akan terus mempelajari firman sampai kedatangan Tuhan yang kedua. Benar sekali. Dalam ayat-ayat yang saya baca, Saudara Yosef, Paulus berbicara tentang kesaksian pribadinya. Ya, Izinkan saya mengatakan bahwa Paulus telah melalui 3 tahap. Tahap menganiaya gereja, tahap diubah Tuhan, dan kemudian tahap menjadi penginjil. Mohon beritahu saya, bagaimana dia melewati 3 tahap ini? dalam Paulus saya melihat pada kenyataannya sebuah bejana pilihan. Sebuah sampel untuk dipertunjukkan, bukan untuk dijual. Justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya padanya. Dan mendapat hidup yang kekal. Jadi ketika ia menganiaya, pada saat yang sama ia religius. Ia melangkah begitu jauh dalam menjadi religius dan menjadi penganiaya. Ini mengingat kita pada Kain yang seorang pembunuh dan religius. Saulus dari Tarsus adalah sama. Ia mencapai klimaks, mujizat perubahannya istimewa dan juga unik. Allah sendiri menampakkan diri kepadanya. Dia membiarkannya jatuh terlungkup. Bertanya kepadanya, aku, Allah mengubahnya. Perubahan itu luar biasa, instan dan juga hebat. Kemudian ketika ia menjadi hamba Kristus, ia adalah salah satu orang yang unik. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku. Sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Jadi ia adalah seorang model. Seseorang dapat membuat dirinya sendiri orang yang paling berdosa atau orang religius terbesar, tetapi ini ditolak oleh Allah. Tapi apa yang bisa Allah lakukan? Ia bisa menjumpai orang itu dan mengubahnya untuk menjadi hamba terbesar. Saulus menjadi Paulus, hamba Injil yang terbesar. Hamba Injil, benar. Kita akan menuju ke hadirin untuk mengambil pertanyaan dari mereka. Silakan.
Ayat 10, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Bagaimana seorang dapat mencari perkenanan Allah atau menjadi hambanya dan pada saat yang sama tidak menyakiti orang? Bagaimana seorang bisa menjadi revolusioner dan sekaligus lemah Pertanyaan lembut? penting, bagaimana saya bisa menyeimbangkan antara memberontak terhadap hal-hal yang salah dan situasi yang salah dan tidak menyakiti orang lain tetapi untuk menenangkan mereka? Saya pikir model terhebat bukanlah Paulus, meskipun ia adalah model yang baik, tapi Kristus sendiri. Yang berkata, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ia sendiri membalikan meja penukar uang dan kursi pada penjual merpati. Ia melakukan kedua hal ini. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Kristus baginya segala kemuliaan tidak pernah menanganinya dengan enteng ketika kemuliaan Allah dipermalukan. Ketika Musa turun dari puncak gunung dan menemukan orang-orang menari-nari di sekitar anak lembu emas, ia sangat tegas. Bahkan dengan saudaranya Harun, ia sangat keras. Namun, Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Dalam hal masalah-masalah, pribadi saya harus sangat lemah lembut dan sopan dengan orang lain. Tapi saya tidak bisa tawar-menawar atau berkompromi sama sekali. Apapun yang ada hubungannya dengan kehormatan Tuhan atau kebenaran Injil. Baik, ketika kita membaca dari ayat 15, tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Saya butuh komentar Anda tentang sifat panggilan Paulus, yaitu panggilannya untuk menjadi Rasul Yesus Kristus, dan aplikasi yang salah yang digambarkan beberapa orang bahwa aku dengan usaha sendiri akan berada dalam pelayanan. Mereka berkata, aku tidak memiliki rujukan siapapun, aku tidak perlu berkonsultasi dengan gereja, aku tidak perlu berkonsultasi dengan kelompok pelayan Tuhan yang adalah tubuh Kristus. Banyak orang melakukan itu bergantung pada kata-kata yang Paulus katakan ini. Paulus sendiri, ketika ia melayani Tuhan di jemaat di Antioquia, sebagai salah seorang di antara sekelompok hamba Tuhan lainnya, ada 5 hamba Tuhan di Antioquia. Mereka semua melayani Tuhan. Lalu berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka Tuhan meyakinkan 5 hamba Tuhan itu setelah seluruh jemaat tentang misi Paulus. Dengan demikian, seharusnya tidak ada pertentangan sama sekali antara fakta bahwa Tuhan berbicara kepadaku. Dan perlunya Allah sendiri juga meyakinkan saudara-saudaraku. Ia tidak bisa berbicara denganku, sementara semua saudara laki-lakiku tidak setuju dengan tindakanku. Aku tidak bisa mengatakan tidak, aku tidak akan berkonsultasi dengan siapapun. Karena ayat ini disebutkan dan yang lainnya juga disebutkan. Jika Tuhan memanggilku untuk melakukan sesuatu, maka aku harus memenuhinya. Namun, aku juga harus mendapat persetujuan dari orang-orang kudus. Siapa yang tahu pikiran Tuhan, persis seperti apa yang terjadi dalam kitab Kisah Para Rasul ke-13. Kita membaca, sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab. Mengapa ia tidak mendatangi mereka yang adalah rasul sebelum dia? Ia ingin berfokus pada fakta bahwa misinya adalah langsung dari Tuhan kepadanya. Dan seperti yang ia katakan di awal surat, bukan karena manusia juga bukan oleh seorang manusia. Di sini kita melihat kemandiriannya terhadap para rasul. Maksud saya kemandiriannya mengenai sumber kerasulannya bukan ajarannya. Saat di kemudian hari ia berkata, ketika mereka melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas dan Yohanes berjabat tangan dengan aku dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan. Sumber misinya bukanlah para rasul yang ada sebelum dia, tapi berasal dari Tuhan secara langsung. Inilah yang dijelaskan di sini dalam ayat-ayat ini. Meskipun Tuhan memanggilnya dengan cara yang jelas, ia tidak segera bergerak. Ia menghabiskan waktu yang lama di Arab. Setelah 3 tahun, ia pergi ke Yerusalem dan tinggal selama 15 hari bersama Kefas. Mohon jelaskan tahap pelatihan hamba sebelum dipakai Tuhan. Iya, ada periode pelatihan dan persiapan. Kita dapat melihat hal itu dalam diri Musa yang menghabiskan 40 tahun di padang gurun. Kita juga menyaksikannya dalam diri Daud, yang telah diurapi menjadi raja menunggu bertahun-tahun sampai penobatannya. Dan inilah yang kita temukan dalam diri Rasul Paulus. Ia pergi ke Arab dan memiliki hubungan rahasia pribadi dengan Allah. Dan inilah cara Allah mempersiapkan hamba-hambanya. Para rasul sendiri menghabiskan 3 tahun bersama Tuhan. Tuhan memilih mereka untuk bersamanya dan agar ia dapat mengutus mereka untuk memberitakan Injil. Pastilah mereka telah mendapat manfaat dari persekutuan mereka dengan Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua sebelum berangkat untuk melayani perlu
duduk di kaki Tuhan. Jika kau berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Atau kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Benar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Saya mendorong Anda jika Anda mempunyai pertanyaan atau permintaan, kirimkan pada kami. Kami akan menyambutnya dengan sukacita. Kami akan segera kembali. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal selamanya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Saya punya pertanyaan. Apakah ada pertentangan antara apa yang kami katakan di awal episode tentang mempertimbangkan firman Tuhan sebagai rujukan, maksud saya Alkitab, bahwa saya menarik darinya prinsip-prinsip yang saya butuhkan untuk menjalani hidup saya, dan ayat dalam Alkitab yang menuliskan taatilah para pemimpinmu. Jadi, apa yang saya harus lakukan? Kembali ke Alkitab atau berkonsultasi dengan orang lain? Mana yang benar? Sebuah pertanyaan penting. Silakan. Selebihnya dari ayat itu berkata, ingatlah akan pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Dengan demikian, jika pemimpin mengarahkan saya pada Alkitab, menginstruksikan saya tentang apa yang Alkitab katakan dan berdoa bersama saya, maka pastilah mematuhinya, itu penting dan baik. Dan kita seharusnya mematuhi para pemimpin kita. Tapi jika saya mendengarkan seorang pemimpin yang memberikan petunjuk kepada saya tentang sesuatu yang jauh dari firman Allah, maka ini bukan apa yang ayat ini bicarakan. Ingatlah akan pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Mungkin ini yang saudara Yosef katakan sebelum ini, bahwa ketika saya menelaah perkataan pemimpin itu, Ya, saya harus menemukan bahwa mereka sangat cocok. Kemudian, saya akan mematuhi pemimpin atau pelayan benar. itu. Kalau tidak, saya seharusnya tidak menaati apapun kecuali Alkitab. Saudara Yosef, kami tahu bahwa Paulus tidak segera berkonsultasi dengan siapapun. Ia juga tidak pergi ke Yerusalem. Yang berarti bahwa saat ia menerima amanat atau pesannya dari Tuhan, ia tidak sedang berada di Yerusalem. Ia tidak bertemu atau menghabiskan waktu bersama para rasul. Apakah ini menandakan adanya perbedaan antara dua pesan Paulus dan pesan orang-orang kudus yang ada di Yerusalem? Sebenarnya tidak ada perbedaan. Ini terbukti melalui pasal 2, seperti yang akan kita pelajari bahwa mereka memberinya mandat dari persekutuan. Namun, saya melihat bahwa Paulus lebih maju daripada Petrus misalnya. Jika Anda membaca kitab Kisah Para Rasul, Anda akan menemukan bahwa Petrus mengkhotbahkan pengampunan dosa. Namun yang pertama memberitakan pembenaran yang merupakan sebuah langkah lebih jauh dari pengampunan dosa, yang terakhir tidak bertentangan dengan yang pertama tapi lebih jauh, adalah Rasul Paulus. Poin lain adalah bahwa Petrus memberitakan Yesus Kristus. Namun yang pertama bicara tentang anak Allah, membuktikan bahwa Yesus adalah Kristus anak Allah dalam Kisah Para Rasul 9 adalah Paulus. Masih tetap tidak ada pertentangan, tetapi sebuah langkah lebih lanjut. Injil kemuliaan adalah spesialisasi Rasul Paulus yang berkata bahwa kamu tidak hanya harus diampuni dosa-dosanya, tetapi kamu harus menikmati kemuliaan. Sekali lagi, tidak ada pertentangan, tapi ada langkah lebih lanjut dalam Injil yang diberitakan oleh Paulus. Saya menemukan kesempatan yang baik sekarang untuk mengajukan pertanyaan tentang apa yang Anda katakan. Apa arti alkitabiah dari pengampunan dosa dan pembenaran? Atau, apakah keduanya memiliki arti yang sama serta hasil dari hubungan dengan Tuhan? Apakah pengampunan dosa dan pembenaran itu? Pengampunan dosa saya pikir adalah berkat yang besar. Itu kita baca di dalam Perjanjian Lama sebagai sebuah pengharapan besar. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Yang berarti bahwa saya telah melakukan dosa tapi Allah tidak memperhitungkannya pada saya. Inilah pengampunan dosa, aku mengampunimu. Pembenaran adalah seolah saya belum pernah melanggar sebelumnya sama sekali. Dan saya telah melakukan segala kebenaran. Saya sendiri dibenarkan oleh Allah di dalam Kristus. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat yang menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini adalah kata yang sangat besar bahwa saya dibenarkan oleh Allah. Bisakah makhluk apapun baik di surga, di bumi maupun neraka menemukan cacat dalam kebenaran Allah? Saya dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Jadi ini adalah hal yang jauh lebih dalam, lebih tinggi dan bahkan lebih besar. Pengampunan dosa itu besar, namun pembenaran adalah hal yang positif. Pengampunan dosa adalah hal yang negatif, sementara pembenaran adalah positif. Pengampunan dosa hanya menyelamatkan saya dari neraka. Benar. Itu menutup gerbang neraka di depanku. Sementara pembenaran membuka kekekalan di hadapanku. Kemuliaan kekal. Benar. Saya selalu mempertimbangkan reaksi jemaat di Yerusalem karena mereka tidak mau menerima Paulus ketika ia datang kepada mereka. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Terimalah aku menjadi saudaramu, tetapi mereka tidak mau. Namun,
Sejarahnya dan bagaimana ia mulai memberitakan iman yang pernah ia coba hancurkan di masa lalu adalah yang mendorong mereka untuk membuat keputusan positif tentang dia. Mohon beritahu kami alasan jemaat di Yerusalem menolaknya. Bagaimana kita dapat belajar dalam terang perjanjian baru sekarang di zaman Kristen untuk menerima siapapun yang datang kepada kita dengan bukti? Ada pepatah Amerika yang mengatakan ini terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Yang berarti berita yang begitu baik dan baik sehingga tidak bisa dipercaya. Anda tahu ketika Kristus bangkit dari kematian, kita berkata tentang murid-murid, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya, sukacita menghalangi mereka untuk percaya. Atau seperti Mazmur 26 katakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Mungkinkah ini nyata? Semua kita panjatkan dalam minta Tuhan untuk membiarkan orang jahat itu tidak menjangkau kita. Oh, seandainya engkau menyembunyikan kami darinya. Apakah dia menjadi orang percaya? Apakah dia menjadi saudara laki-laki? Ini berarti bahwa berkali-kali kita tidak percaya bahwa Allah dapat melakukan hal seperti itu, tapi kenyataannya adalah bahwa Allah dapat melakukan segala sesuatu. Dan dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Pelajaran yang saya dapat adalah bahwa Tuhan mampu. Ia bisa mengubah orang terburuk yang paling jahat. Benar, berkali-kali saya tidak percaya. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan dapat melakukan segala sesuatu. Dan saya harus percaya ketika saya melihat bukti dalam kehidupan itu sendiri. Ketika saya melihat bahwa manusia berkhotbah dan bekerja keras untuk Injil, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Benar, Tuhan memberkati. Sekarang kita menuju ke hadirin untuk mendengar komentar mereka. Karya penebusan Kristus di kayu salib tidak hanya memberi kita pengampunan dosa, membebaskan kita dari otoritas dosa dan dari hukuman mati, tetapi juga membenarkan kita dengan membuka pintu kehidupan kekal bagi kita dan memberi kita pembenaran yang jauh lebih dalam daripada pengampunan. Oke, apalagi? Mujizat kekristenan yang terjadi setiap hari dan setiap detik adalah perubahan. Mujizat yang membawa orang-orang yang paling berdosa, penganiaya, dan lawan yang paling kurang ajar, itulah yang membawa Saul dan menjadikannya seorang kudus dan rasul untuk menjadi Paulus sang penginjil. Benar sekali. Andrea? Yang berbeda bagi saya adalah bahwa meskipun Paulus banyak belajar, banyak mempelajari dan memiliki banyak pengalaman tentang filsafat Yunani dan juga ajaran-ajaran Yahudi, walau memiliki banyak pengetahuan, setelah mengenal Tuhan sebagai juru selamatnya dan menerima wahyu sejati untuk menjadi seorang rasul, ia menyampingkan semua itu dan memutuskan untuk tidak bergantung pada hal-hal ini. Memilih untuk melanjutkan hubungan yang nyata dengan Tuhan dengan menekuk lutut menerima wahyu baru. Ia dapat bergantung pada pelayanannya dan dalam segala hal dalam hidupnya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Terima kasih. Tuhan memberkati Anda, Saudara Yosef. Senang belajar dengan Anda. Tuhan Tuhan memberkati. besertamu. لو نفسك تعبت وانهارت واتقلبت كل العنبان في فكرة عن قلبك تاهت أنا ربك ليا السلطان أنا على العرش وإيدي قديرة مهما بيحصل مهما كان كل صعابك عندي يسيرة استناني بكل إيمان هضمن راحتك طول أيامك شبعك بيا وعني خلاص مهما الواقع بان قدامك أعلن ثقتك فيا Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.